Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang masuk ke materi tentang method ya, atau research methodology. Jadi, eh, ini yang saya buka di sini itu bagian dari skripsi ya, di chapter 3. Kalau di artikel itu isinya sama dengan ini ya, cuma diringkas. Jadi research method kalau di skripsi itu lengkap. Jadi semua alurnya termasuk desain penelitiannya apa itu semua dijelaskan di sini. Termasuk nanti procedure of the research, kemudian variabelnya itu apa yang digunakan, population and sampelnya. Nah, itu semua dijelaskan di chapter 3 ya. Kalau di artikel jurnal ya, itu masuk di bagian method. Itu ringkasan dari ini dan subjudulnya mengenai research design itu tidak perlu ditulis ya, langsung aja this research was conducted through quantitative approach. Nah, itu terus kemudian baru bisa ditulis subjudul kalau sudah masuk procedure of the research. Jadi ini kan prosedur-prosedur penelitiannya ya, urutan dari awal sampai bisa ditemukan hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian teman-teman itu apa. Kemudian variabelnya yang dimaksudkan di dalam penelitian itu ada variabel apa saja ya. Kemudian ada population and sample. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan yang kemarin saya minta itu kan kalau bisa penelitian yang mudah dan yang cepat, yaitu adalah korelasi ya, penelitian korelasi. Jadi kalau korelasi itu nanti isinya nggak terlalu banyak dan langkah penelitiannya juga sangat singkat. Jadi tujuannya saya minta korelasi itu. Jadi nanti teman-teman di dalam artikel penulisannya itu dituliskan, dimasukkan research desainnya apa. Boleh kalau misalkan sudah buat skripsi ya bentuknya seperti ini, bisa langsung di copy paste, terus kemudian nanti dipilih mana kata yang harus di-del, harus dihapus. Jadi kalimat-kalimat yang sekiranya oh ini hmm, nggak terlalu penting ya, not too important. Jadi kalian bisa langsung hapus, ditampilkan yang penting-penting aja. Kemudian setelah pembahasan tentang research design, ada yang namanya procedure of the research. Jadi di sini menjelaskan langkah-langkah teman-teman dari awal ya. Itu apa? Penentuan background of the research. Kalau kemarin di artikel itu ada introduction. Nah, itu terus kemudian research problem. Nah, ini masuk di dalam introduction, research problem, objective, hypothesis. Kemudian research design ini sudah masuk chapter 3 ini. Terus kemudian penentuannya, subjek penelitiannya di mana, terus kemudian populationnya berapa, sampelnya berapa yang diambil. Nah, gitu ya. Jadi semua urutannya itu bisa dimasukkan. Kemudian ada research variable. Nah, jadi variabelnya yang tertulis di situ yang mau diukur itu apa saja. Itu dijelaskan di sini. Jadi variabel X sama variabel Y-nya itu dimasukkan. Jadi dijelaskan. Kalau penelitian korelasi itu kan tidak ada dependent variable sama independent variable ya. Kalau eksperimen baru ada. Kalau korelasi itu namanya continuous variable. Jadi variabelnya nanti terus berjalan, saling saling berhubungan ya antara variabel satu dengan variabel yang lain.
Kemudian population and sample. Jadi populasi itu jumlah keseluruhan. Kalau misalkan Anda mau teman-teman mau melakukan penelitian di kelas 10 misal di sebuah sekolah. Di kelas 10 ada kelas 10 secara keseluruhan ya. Mungkin ada sekitar 300 siswa. Kan kalau misalkan diteliti keseluruhan ya, semua dijadikan sampel itu kan tidak mungkin karena nanti terlalu besar ya. Pengambilan datanya terlalu banyak. Jadi diambil sampel aja. Nah, sampelnya itu adalah perwakilan dari populasi yang dikira itu representatif untuk mewakili populasi yang sebesar itu. Menurut Profesor Sugiono, jumlah sampel paling minimal itu 30. Jadi kalian bisa mengambil 30. Nah, cara menentukan 30 dari 300 siswa itu bagaimana? Macam-macam caranya, bisa diambil secara acak. Acak itu menggunakan snowball bisa, terus bisa menggunakan diundi ya. Diundi, jadi dianggap itu hasilnya nanti representatif, dari merepresentasikan kondisi siswa di dalam penelitian tersebut. Tuh. Terus kemudian data collection. Jadi cara mengambil datanya seperti apa? Bisa menggunakan instrumen. Instrumen ini berupa tes ya. Jadi instrumen artinya sendiri itu adalah alat ukur. Jadi untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi kemampuan apa ini yang mau diukur, skill apa ya. Itu tadi kembali lagi ke variabelnya ya. Jadi pengambilan data. Kalau misalkan korelasi, pengambilan datanya itu hanya menggunakan satu kali tes ya. Bukan ada pre-test kemudian post-test, itu kan dua kali tes ya. Tapi ini cuma satu kali tes. Misal kalian mau menguji hubungan antara kemampuan listening dan kemampuan speaking. Jadi satu kali tes, tes untuk listening sama tes untuk speaking. Itu. Jadi nanti hasilnya dihitung, dimasukkan ke dalam rumus. Research instrument. Instrumen yang digunakan itu apa? Tesnya. Lihat skill yang digunakan. Kalau misalkan reading berarti instrumennya bisa menggunakan multiple choice. Jenis tesnya multiple choice. Kalau misalkan listening menggunakan apa? Terus nanti cara penilaiannya bagaimana? Kalau speaking, writing itu menggunakan rubrik penilaian. Tapi kalau reading sama listening itu bisa menggunakan kunci jawaban yang ada. Jadi jumlah soal dibagi eh, jumlah so jumlah benar dibagi jumlah soal dikali 100. Itu kalau misalkan menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Terus kalau menggunakan rubrik berarti ada panduannya. Misal grammarnya bagaimana, terus kemudian clarity-nya, kejelasan pengucapannya bagaimana, terus kemudian pemilihan kata. Nah, itu macam-macam ya rubriknya, nanti bisa bisa dicek kalau menggunakan writing or speaking. Data analysis. Nah, data analysis ini menganalisa data yang sudah diterima. Jadi kalau misalkan sudah melakukan penilaian ya, jadi kan ada nilai siswa A dapat nilai berapa untuk yang listening, kemudian speakingnya berapa. Jadi semua siswa datanya dimasukkan kemudian diolah menggunakan rumus ini correlation person product moment. Ini kalau misalkan hitung-hitungannya secara manual, tapi kalau misalkan menggunakan SPSS, jadi udah nggak perlu lagi pakai rumus manual seperti ini, tinggal input semua, terus kemudian dipilih di toolbarnya SPSS itu mau yang korelasi, pakai person product moment, klik, udah selesai, nanti keluar hasilnya.
Nah, itu. Jadi isinya untuk method itu seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalkan penelitian-penelitian jenis desain penelitian yang lain selain korelasi itu hampir sama ya. Jadi sub-sub judulnya itu hampir sama. Cuma nanti yang membedakan adalah di data analysis, di variable, terus sama desain penelitian itu konten konten isinya jelas beda ya. Data analisisnya juga rumusnya juga beda lagi. Nah, gitu. Instrumen yang digunakan sama tergantung skill apa yang diukur nanti. Ya, jadi instrumennya sama, jenis instrumennya sama. Kalau misalkan mau menggunakan eksperimen, tapi kalau menggunakan correlation, ya seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah buat drafting seperti ini, nanti tinggal di copy paste, dijadikan artikel. Jadi mungkin nanti bisa cukup dua halaman A4 ya, itu sudah cukup untuk memuat sebanyak ini ya. Kembali lagi dipilih kalimat-kalimat yang pas untuk dimasukkan. Sambil mengerjakan ini ya, dicoba untuk dikerjakan, cari referensi yang banyak ya. Minggu depan ketika kita bisa bertatap muka, teman-teman bisa menunjukkan progresnya ke saya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kebingungan, itu sudah ada draft yang tertulis meskipun salah. Jangan sampai kosong. Kalau datang ke saya kosongan, itu berarti teman-teman belum ada progres untuk memulai ya. Sama aja dengan bertanya ulang. Tapi kalau sudah ada coretan, entah hanya research desainnya aja penulisan kayak gini, tetapi masih salah atau kurang benar, itu masih saya maklumi. Berarti kan sudah ada progres yang berjalan ya, dijalankan. Syukur-syukur sampai ini population and sample. Ya, jadi sudah bisa menggambarkan nanti mau melakukan penelitian di mana. Data collection ini kalau masih bingung nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut ketika bertatap muka minggu depan. Tapi kalau misalkan yang lain ini mungkin bisa dicoba untuk dioret-oret, bikin draftingnya dulu. Jadi kira-kira nanti langkah-langkahnya seperti apa ya. Sambil baca-baca banyak literatur ya. Download skripsi, judulnya korelasi, cari yang chapter 3. Nah, kayak gitu. Nanti langkah-langkahnya dibaca. Memang kalian belum dapat teori ya, di belum dapat mata kuliah research methodology. Ya, research methodology ya, mata kuliahnya itu ya. Saya lupa ya. Tapi setidaknya kalian sudah ada gambaran ya di mata kuliah saya di Writing for Academic Assignment ini, kalian sudah ada gambaran sedikit, dan itu saya rasa kalau misalkan bisa melewati ini, kalian sudah 50% melangkah untuk skripsi. Jadi nanti ketika sudah masuk mata kuliah research methodology, kalian sudah enggak bingung lagi, tinggal penguatan aja ya. Reinforcementnya itu udah ada. Jadi nanti tinggal mengulang, tinggal recall apa yang udah didapat di sini. Nanti tinggal menguatkan aja ketika ada mata kuliah research methodology. Ya, harapan saya memang seperti itu. Jadi nanti eh, hasil penelitian ya ketika skripsi nanti itu benar-benar berkualitas. Jadi nggak asal kalian itu copy paste. Jadi tolong tolong benar-benar dihilangi budaya copy paste ya. Kalian berproses tapi salah itu sangat-sangat mulia sekali daripada kalian kelihatan benar tapi copy paste, dan ketika ditanya prosesnya kalian tidak tahu. Itu apa ya, dalam dunia akademik itu kurang etis ya, tidak etis sama sekali, bahkan tidak etis sama sekali, karena kalian copy paste dari pekerjaan orang lain.
Tapi kalau kalian berproses, kalian mengerjakan sendiri, salah dibenerin, salah dibenerin, lama-lama kalian pasti akan paham ya. Pasti akan tahu prosesnya seperti apa. Dan kunci keberhasilan skripsi itu terletak di semua pekerjaan itu dikerjakan sendiri, bukan hasil copy paste. Jadi kalau misalkan dikerjakan sendiri, ketika sidang skripsi itu kalian, saya jamin bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Jadi pasti paham karena menulis sendiri. Beda kalau copy paste. Kalian ditanya prosesnya enggak tahu, bingung, diam aja. Itu kami dosen sebagai penguji sudah tahu. Oh, ini asal muasal skripsi ini dari mana sudah tahu. Kalau mahasiswanya kelihatan bingung ketika ditanya. Tapi kalau bisa menjawab dengan runtut, jawaban jelas dan masuk akal, ya kami bisa menyimpulkan kalau skripsi itu memang dikerjakan sendiri. Baik, itu untuk hari ini ya, pertemuan tentang pembahasan method untuk artikel. Jadi kesimpulannya, kalian sudah bisa mendrafting ya, sudah bisa membuat coret-coretan research design, procedure of the research, and variable and population and sample. Harapannya itu bisa ngedrafting itu ya untuk minggu depan. Untuk kali ini teorinya cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan by WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.